channel Fakihah. Marhaban bikum jami'ah. Kali ini kita membahas tentang apa itu ruh. Apa yang dimaksud dengan ruh. Jangan kemana-mana, kita akan membahas setelah yang satu ini. Membahas tentang ruh. Apa itu ruh? Kita sama-sama tidak banyak mengetahui tentang apa itu ruh. Bahkan pada surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-85, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang apa itu ruh. Lantas Nabi Muhammad SAW diberi wahyu bahwasanya ruh itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Manusia diberi ilmu sedikit, terutama yang terkait dengan apa itu ruh. Kita hanya mengetahui sedikit saja, tidak benar-benar paham. Kita sebagai manusia berasal dari yang namanya ruh tadi. Tatkala ada segumpal darah di perut seorang perempuan yang dikatakan ibu, dan segumpal darah tadi menjadi sekerat daging, lalu malaikat meniup pada daging tersebut berupa ruh yang menjadi kita-kita ini. Hadis ini terdapat pada Sahih Al-Bukhari ataupun Sahih Muslim. Mudahnya pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis keempat. Sehingga anggota badan yang terdiri dari tulang, darah, daging, dan lain sebagainya itu diisi dengan yang namanya ruh tadi, sehingga bisa hidup. Apabila jasad tadi, yang dinamakan jasad tadi, tidak terdapat ruh di dalamnya, maka tidak bisa bergerak, dan biasa kita kenal dengan mati atau mayat. Kita permisalkan suatu jasad itu sebuah kursi. Ada satu jasad, ditiup padanya ruh, ditaruh ruh. Permisalannya, ada sebuah kursi diduduki oleh seseorang. Seseorang duduk pada kursi tersebut. Jadilah manusia yang bergerak. Hal ini ada terkait dengan yang namanya kerasukan, yaitu seseorang dirasuki oleh makhluk halus bangsa jin, atau bisa disebut dengan syaitan. Masuknya syaitan ke tubuh manusia, ke jasad manusia, ini dipermisalkan sebagai suatu kursi yang dipermisalkan sebagai jasad. Posisinya diambil oleh bangsa jin, yaitu syaitan. Jadi orang tadi dijatuhkan, digantikan oleh syaitan, maka kursi itu digerakkan oleh syaitan. Itulah permisalan jasad yang dirasuki oleh syaitan. Dan orang-orang yang mereka itu tubuhnya mudah untuk dirasuki oleh syaitan adalah orang-orang yang mempunyai emosi yang sangat tinggi. Misalnya mereka itu sangat takut, atau sangat senang, sangat sedih, ataupun pikiran mereka kosong. Biasanya keadaan-keadaan tersebut mudah untuk dimasuki oleh syaitan atau bangsa jin. Maka kita menjauhi perasaan yang over seperti tadi agar tidak dikuasai oleh syaitan. Yang pertama. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syaitan bangsa jin mereka itu lemah, apalagi dengan zikir-zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita membaca ayat kursi Al-Quran, kita baca setiap hari, sekaligus hal itu menjadi pelindung kita dari gangguan syaitan. Dan orang-orang yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholatnya, tetap bertakwa kepada Allah, mereka susah untuk diganggu oleh bangsa jin. Hal ini diakui oleh seorang perempuan sekaligus penyihir dari Rusia. Очень сложно воздействовать на мусульман. Они находятся в постоянной подключке с эгрегором. У них каждый день намаз. Orang-orang yang mereka itu muslim dan menjaga sholatnya, yaitu menjaga hubungan dia dengan pemeliharanya, tatkala sedih maupun senang. Tidak hanya waktu sedih saja, tapi sedih maupun senang mereka susah untuk dirasuki. Ini yang terkait dengan kerasukan tadi antara ruh. Terkait dengan ruh yang lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "An-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul jannah." Tidur itu adalah
saudaranya kematian, dan penduduk jannah mereka itu tidak tidur. Hal ini diterangkan dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi jilid pertama. Di sana saya dapati keterangan tentang apa itu ruh. Kenapa bisa disebutkan bahwasanya tidur itu adalah saudaranya kematian? Demikian ini. Tatkala kita tidur, ruh kita itu bertemu dengan ruh-ruh yang mereka itu sudah mati. Entah di tempat yang mana, kita sama-sama tidak mengetahui hal itu. Tatkala kita bermimpi, kita bertemu dengan seseorang, itu bisa jadi bahwasanya orang yang kita temui, mereka-mereka itu yang sudah meninggal, ataupun yang mereka itu sama-sama tidur di alam yang entah kita tidak mengetahui, alam ruh yang mana, yang seperti apa. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada umatnya, apabila ada seorang dari umatnya yang bertemu dengan Nabi SAW, mengetahui ciri-ciri dan sifat Nabi SAW bertemu, ataupun dari kalangan sahabatnya, maka itu benar-benar Nabi SAW. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Tetapi seseorang yang dari umatnya itu yang masih hidup bisa bertemu Nabi SAW yang sudah wafat. Tentunya di alam ruh sana. Saya juga tidak mengetahuinya. Ini kaitannya dengan mimpi tatkala kita tidur. Makanya an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Jadi tatkala kita tidur, berkumpul dengan ruh-ruh yang sudah mati maupun yang mereka juga tidur sama seperti kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh-ruh yang mereka itu harusnya sudah mati, sudah dicabut dari jasadnya. Dan ruh-ruh yang mereka itu masih tidur, yaitu belum dicabut dari jasadnya, mereka kembali lagi, kembali ke tubuh, ke jasad masing-masing. Inilah sebagian yang terkait dengan ruh. Hal lain yang terkait dengan ruh, diceritakan tatkala Nabi Muhammad SAW Isra, yaitu naik ke langit bersama malaikat Jibril. Pada surat Al-Isra ayat pertama, di situ diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW naik ke langit di tempat roh-roh itu naik. Jadi di mana roh itu naik? Tidak disebutkan bahwasanya itu roh tidur ataupun yang sudah mati. Tetapi disebutkan bahwasanya ruh thayyib, ruh yang baik, itu diizinkan untuk naik ke langit, langit pertama. Adapun ruh yang jelek, maksudnya adalah ruh dari seorang hamba Allah yang mereka itu berbuat dosa, tidak diizinkan untuk naik ke langit. Nah, tatkala itu Nabi Muhammad SAW naik di tempat di mana ruh-ruh itu naik, tentunya ruh yang baik. Lalu Nabi Muhammad naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bertemu dengan para nabi. Para nabi di sini mereka berupa ruh-ruh yang jasad-jasad mereka itu ada di dunia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya jasadnya para nabi itu tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah, namun rohnya ada di langit. Dalam kitab Daf'u Ihamil Ittirab, Syekh Asy-Syankiti menukil keterangan Ibnu Qayyim bahwasanya salawat umat Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan di dunia ini sampai kepada Nabi Muhammad, tentunya roh Nabi Muhammad yang ada di langit. Tentunya hal ini saya juga tidak mengetahuinya. Saya hanya menerangkan apa yang saya baca. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang ruh, dan selebihnya wallahu a'lam. Dan ilmu kita tentang ruh ini hanya sedikit dan sangat-sangat sedikit. Sudah ilmu kita sedikit, apalagi terkait dengan ruh. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Semoga kita sama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan menjadi ruh yang baik sehingga bisa naik ke langit. Apabila ada keterangan saya yang salah, kalian bisa chat di kolom komentar. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Syukran.